Di tim kami, Alivia jadi eksekutif produser. Perannya penting lola semuanya. Tapi belakangnya, dia ngerasa harus pegang kendali penuh. Oke ya, jadi sesuai yang gue kirim di grup, tema kita udah fix, kita bakalan ambil tema bayang terakhir. Gue juga udah nge-set up jadwal praproduksi dan list kebutuhannya yang bakal kita eksekusi. Dena, sutradara kita, punya idealisme tinggi, tapi makin lama dia ngerasa ide-idenya dimatiin. Fix dari siapa? Gua kira kita masih diskusi hari ini, Liv. Gue juga baru kelarin draft treatment semalam loh. Ya gue ambil jalan tengahnya aja, daripada muter-muter mendingan gue fixin duluan. Nanti kalau misalnya ada revisi, kita tinggal sesuaiin aja. Salma udah ngurus lokasi dan vendor, tapi dia gak pernah dilibatin. Gue udah pesen lokasi villa buat dari syuting, tapi rundown gak ada yang gue pegang. Jadi ya gue kira-kira aja ya, semoga cocok sama jalan tengah lo ya, Liv. Gak apa-apa Sal, nanti gue sesuaikan. Yang penting kalau udah pesen villanya, iya nggak? Al ya, dia yang paling rajin. Semua dicatat, semua dijaga. Tapi makin sering berubah karena keputusan sepihak. Yang jalan lo doang kayaknya. Yang awalnya beda pendapat, berubah jadi ledakan kecil. Gue bahkan gak ngerti lagi. Kenapa kita rapat lagi hari ini? Padahal 2 minggu lalu tuh kita udah final naskah, skenario, casting. Padahal udah semuanya. Tapi sekarang lu ngajak kita rapat lagi, terus lu ubah semuanya. Karena semua itu gak cocok lagi sama kondisi sekarang. Timeline makin mepet, syuting juga harus kita mulai tanggal 12. Gue menanggung jawab proyek ini. Gue harus pastiin proyek ini selesai bulan ini. Gue udah submit lokasi dari minggu lalu. Taman, rooftop, semuanya udah gue cek. Tapi semalam lo bilang, kayaknya lebih enak di villa deh. Villa? Tanpa diskusi, lo pikir nyari villa gampang? Gue bukan figuran di tim ini, Liv. Gue yang bikin flow kreatif, mood, bahkan tone film. Terus lo ganti skill seenaknya. Terus lo juga cut bagian yang penting. Bahkan lo masukin shoot yang gak pernah kita bahas sama sekali. Tim kreatif tuh sampai bingung loh, Liv. Aktor nanya terus ke gue. Dan yang bisa gue jawab cuma tunggu update dari produsernya ya. Padahal produsernya gak pernah ngajak diskusi sama sekali. Lo bilang lo nyelamatin proyek, tapi sebenarnya lo ada dari komunikasi. Lo gak pernah bilang kita. Lo cuma bilang, gue udah, gue rasa, gue mau. Gue gak punya pilihan. Lo pikir gue santai? Gue selalu ditanya, mana jadwal syuting, mana data kru, mana jadwal fix. Kalau kalian semua diam, ya gue harus yang ambil tindakan. Gue kerja, Liv. Gue revisi timeline, ngubah jadwal, ngejar semuanya. Tapi lu gak pernah ngajak ngobrol. Semuanya berubah. Dan gue cuman ngejar dari belakang. Gue tahu semuanya pada kesal sama gue. Gue minta maaf ya. Gue deal itu karena mikir. Itu bukan bikin diskusinya jadi menang, tapi malah bikin makin hancur. Gue gak minta dilurusin idenya. Tapi please, dengerin aja dulu. Dan dianggap ada tuh, buat gue tuh udah cukup. Gue kerja, Liv, tapi gue gak pernah diajak diskusi nentuin project. Rasanya gue cuma disuruh-suruh. Gue tahu gue salah. Boleh nggak kalau buat sekarang gue minta untuk kita diskusi bareng-bareng lagi? Gue kira kerja tim itu soal siapa yang paling sibuk, paling keras usaha. Ternyata bukan. Yang paling penting itu soal siapa yang berani berhenti sejenak buat dengerin. Karena semua orang pengen dimengerti, tapi sering lupa kalau orang lain juga ngerasain hal yang sama. Dan itulah kita butuh namanya hubungan manusia, bukan
cuma hubungan kerja. Itu yang disebut human relation. Bukan teori doang, tapi kenyataan yang bisa kejadian. Di tim kecil apapun, termasuk tim kita.